Halo Sobat Med, bertemu lagi sama saya. Kali ini kita akan eksplorasi dan belajar terkait statistika penyajian data, di mana kita akan fokuskan pada definisi penyajian data, definisi data, dan jenis-jenis data. Nah, untuk pertama, aku punya pertanyaan diskusi dulu nih. Jika kamu ingin mengetahui tinggi badan teman sekelas, maka data yang perlu kamu kumpulkan seperti apa? Nah, pada pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian statistika dengan tepat, mampu menjelaskan pengertian data secara benar, mampu mengidentifikasi jenis-jenis data, mampu mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, sumbernya, dan pengelompokannya. Nah, kita masuk ke pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Nah, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data sehingga dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Masuk ke pengertian data. Apa ya pengertian data itu? Nah, data adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, atau pencatatan. Data dapat berupa angka maupun kata-kata. Namun, pada dasarnya, data belum memiliki makna yang jelas sebelum diolah lebih lanjut. Nah, setelah diproses, maka data akan menghasilkan informasi yang berguna untuk memahami suatu kondisi atau membantu dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data menjadi dasar penting dalam kegiatan statistika karena digunakan sebagai bahan utama untuk dianalisis. Nah, di sini ada jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Di mana data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, di sini ada data kualitatif beserta contohnya. Apa ya data kualitatif itu? Nah, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata ataupun kategori yang digunakan untuk menggambarkan sifat, jenis, ataupun karakteristik dari suatu objek, sehingga kita dapat menghitung operasi matematikanya secara langsung. Nah, contohnya seperti jenis kelamin, warna kesukaan, hobi, atau status, lulus atau tidak lulus. Next, yaitu terkait data kuantitatif, jenis data kuantitatif beserta contohnya. Nah, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur ataupun dihitung, sehingga bisa diolah menggunakan operasi matematika. Contohnya seperti umur, tinggi badan, berat badan, dan nilai ujian. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit yaitu berupa bilangan, di mana contohnya adalah jumlah siswa ataupun jumlah kendaraan. Dan data kontinu adalah data yang dapat berupa pecahan, contohnya tinggi badan ataupun berat badan. Selanjutnya ada jenis-jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, di mana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya hasil wawancara, angket yang kalian isi sendiri. Nah, yang kedua ada data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Contohnya data dari buku, internet, ataupun laporan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis data berdasarkan pengelompokannya. Berdasarkan pengelompokannya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Di mana data tunggal adalah data yang masih berbentuk nilai individu dan belum dikelompokkan. Nah, data ini biasanya digunakan untuk melihat informasi setiap anggota secara terpisah. Contohnya adalah nilai ulangan 5 siswa adalah 70, 75, 80, 85, 90. Nah, setiap angka itu menunjukkan nilai masing-masing dari siswanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data berdasarkan pengelompokannya. Nah, sedangkan data berkelompok adalah data yang sudah disusun ke dalam kelompok ataupun interval tertentu untuk memudahkan analisis, terutama jika jumlah datanya sangat banyak. Data ini membantu melihat sebaran dan pola secara keseluruhan. Nah, contohnya adalah nilai 5 siswa dapat dikelompokkan dalam interval 70 sampai 79 ada 2 siswa, 80 sampai 89 ada 2 siswa, dan 90 sampai 99 ada 1 siswa. Nah,
Kesimpulan dari penjelasan yang telah dilakukan, yaitu data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk dianalisis. Adapun data dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, berdasarkan sumbernya, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan berdasarkan pengelompokannya, itu ada tunggal dan berkelompok. Dengan memahami pembagian ini, kita dapat menyajikan, mengolah, dan menganalisis data dengan lebih tepat, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan yang akurat. Oke teman-teman, mungkin penjelasan terkait statistika penyajian data hanya sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you next time.